Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Berarti baik ya? Ya. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah Bapak sampaikan pada minggu kemarin. Pada minggu kemarin itu Bapak menyampaikan materi tentang bagaimana berpikir kritis di dalam Islam. Nah, kali ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu berpikir kritis pada Al-Quran dan Hadis. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan doa. Saya minta dipimpin oleh Abang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah bersih belum kelasnya? Bersih Pak. Cek dulu, kalau tahu kan ada sampah yang bisa membuat fokus kita hilang. Sudah bersih? Sudah. Pada hari ini ada yang bisa masuk apa masuk semua nih? Ada Pak. Jamal, Jamrud, Jamal. Berapa orang kira-kira yang bisa masuk? 3 orang. Ya. Ada keterangannya atau ada suratnya? Oh ya. Berarti 3-3-nya sakit. Ya Pak. Oke. Ada yang tahu belum apa itu berpikir kritis? Ada Pak sini. Ya Pak. Ada yang tahu ya? Coba jelaskan secara singkat saja apa sih itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu berpikir secara mendalam dan terarah. Ya bagus. Lalu jika kita gabung berpikir kritis pada Al-Quran dan Hadis, ada yang bisa menyimpulkan dari judul ini? Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita apa itu berpikir kritis. Jadi maksudnya pada Quran dan Hadis itu kita lebih berpikir mendalam dan terarah pada Quran dan Hadis. Ya bagus untuk memahami sendiri. Kayaknya kalian ini kurang semangat nih dalam pembelajaran. Ya kita berdiri semua, kita relax dulu supaya kembali semangat lagi otaknya. Oke. Biar bisa fokus lagi. Kita main game sebentar saja. Nah jadi gamesnya ini semut, gajah, ular, cacing, atau bisa dibalik cacing, ular, semut, gajah. Nah jadi saya jelaskan dulu. Nanti saya sebutkan, kalian saya sebutkan, misalkan ini saya sebutkan. Bagaimana itu cacing kata saya. Pendek kata saya. Dan cacing itu pendek. Nah, kalau saya bilang bagaimana ular? Ular itu panjang. Kalau saya bilang bagaimana semut? Semut itu kecil. Kalau saya bilang bagaimana gajah? Gajah itu besar. Oke, siap? Ini harus fokus. Siap. Nanti ada laptop ketuanya lagi. Bagaimana semut? Kecil. Semut itu kecil. Bagaimana gajah? Besar. Bagaimana cacing? Bagaimana ular? Panjang. Oke, sudah fokus. Kita lanjut naik lagi ke level fokus selanjutnya. Jika saya bilang bagaimana gajah, gajah itu tetap juga besar. Gajah itu besar, tapi gerakannya gajah itu besar. Kalau saya bilang bagaimana semut, semut itu kecil. Bagaimana cacing, cacing itu pendek. Bagaimana ular, ular itu panjang. Oke, ini akan saya, kalau salah nanti saya suruh pulang. Oh enggak. Kalau salah ini saya suruh jawab pertanyaan satu saja.
Gajah itu bagaimana gajah? Gajah Besar. Bapak, Pak Didi nih bulan Saya ini. maklum satu kali. Cacing itu Pendek. Pak, salah Pak. semut itu Kecil. nah ini salah. Empat duduk. Kita sisakan. Ini sebenarnya kelihatan kalau SMP kelas 3 ya. Ini sebenarnya sudah SMA, bagi dia matahari. Tapi jangan kalian harus hormat sama kakak yang ya Pak. Jadi pertanyaannya apa yang Anda pikirkan tentang berpikir kritis pada Al-Quran itu saja? Yang saya pikirkan yaitu berpikir tidak tinggi berdasarkan Al-Quran dan hadis itu Pak. Itu Ya. ya. Jadi silakan. Sudah bagus itu Bapak. Oke, kita akan masuk pada materi. Tolong kita perhatikan semuanya ya anak-anak, jangan terbuat. Kita perhatikan supaya kita bisa mendapat manfaat dari pembelajaran. Kita perhatikan pada PPT di atas. Ini adalah judul pembelajaran kita pada hari ini. Berpikir kritis pada Al-Quran dan hadis. Memahami Al-Quran dan hadis secara kritis penting untuk menafsirkan makna dengan tepat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu kita tidak boleh asal ambil saja tanpa ada guru. Penting bagi orang yang belajar Al-Quran dan hadis itu mempunyai seorang guru. Dan guru itu sanad keguruannya pun kita tahu. Jangan sembarangan. Seperti ChatGPT itu bahaya. Di sini ada nggak yang merangkum hadis pakai ChatGPT? Lana Pak. Saya dengar lana sih. Nah, jadi kita masuk kepada pentingnya berpikir kritis dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ini saya akan jelaskan. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk menyingkirkan prasangka dan bias. Bias itu kayak ragu-ragu. Serta mencari makna yang lebih mendalam dan relevan. Relevan itu kayak tepat gitu, sesuai dengan berkelanjutan. Yang pertama, mencari makna sejati. Menghindari interpretasi itu seperti apa ya? Banyaknya kita tuh beranggap-anggap gitu. Interpretasi yang sempit, berpikir sempit, sehingga dari memahami maksud teks dengan lebih komprehensif. Ini terlalu tinggi bahasa ini. Tidak apa-apa. Komprehensif itu seperti itulah. Kedua, menghindari kesalahan penafsiran. Membedakan antara makna literal dan kontekstual serta menghindari penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks. Nah, jadi penafsiran ini sebenarnya harus dilakukan oleh orang yang memang menguasai ilmunya itu. Dia sudah banyak punya dia sudah belajar, mungkin sudah lama belajar, dia banyak punya referensi, dia sudah banyak punya guru juga. Ya bisa kita sebut zaman sekarang itu lama lah. Tapi pada zaman sekarang ini hebatnya itu orang itu asal ini ulama belum tahu ini gurunya siapa sih. Kita seenaknya saja gitu orang ulama. Bahkan baru-baru ini yang viral kan ada seorang pendakwah di masyarakat itu dia terkenal sebagai seorang pendakwah, tetapi tutur katanya tidak mencerminkan dia sebagai seorang pendakwah. Nah, kalau sesuai yang pernah saya pelajari, orang seperti ini kita tidak bisa mengambil sanad dari dia. Soalnya
dia tidak masuk kriteria orang yang bagus yang berbeda. Ketiga, penerapan yang relevan, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dengan cara sesuai dengan zaman dan konteks sosial saat ini. Al-Quran dan hadis itu masih dipakai dan terus akan dipakai oleh ulama. Nah, tetapi ulama itu akan melakukan ijma, di mana jika ada permasalahan baru, ulama akan berkumpul mencari jalan keluarnya untuk permasalahan ini. Boleh atau tidaknya, haram atau makruhnya itu akan dilakukan di ijma. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, mungkin itu saja tadi yang saya sampaikan. Yang pertama tadi pentingnya berpikir kritis pada Al-Quran dan hadis. Ya, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Ini bertanya. Ya, silakan. Kenapa kita harus berpikir kritis pada Al-Quran dan hadis? Nah, mungkin tadi sudah saya singgung juga di dalam materi kenapa kita harus berpikir kritis di dalam Al-Quran dan hadis itu. Karena Al-Quran dan hadis ini dia sangat sensitif. Apalagi seorang yang menyimpulkan atau menafsirkan Al-Quran dan hadis ini, orangnya terpandang itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Nah, jadi penting seseorang itu memilah-milah pendapat-pendapat penafsiran itu yang mana yang lebih bagus. Kalau kita sebagai pelajar, tapi beda kalau seorang penafsir itu dia beda dalam mengambil makna dari Al-Quran. Pada intinya, janganlah kita yang belajar ini berani-berani menafsirkan isi Al-Quran itu sendiri. Takutnya kita nanti salah tafsir yang bisa menyesatkan diri kita, bahkan mengajak orang lain yang sesat. Nah, seperti itu jawabannya. Itu bagaimana? Baik, terima kasih banyak Pak. Ada yang bertanya lagi? Wah, ini saya lihat ngantuk ini dari Pak Enjo ini. Jangan ngantuk ya kalau belajar. Kita fokus, karena belajar ini sebentar saja. Nanti kalian pulang ke rumah, udah kan nggak pasti, saya yakin nggak ada lagi yang belajar sampai di rumah. Ada yang main HP, ada yang belajar, saya yakin. Oke, jika sudah paham, tidak ada lagi yang bertanya, saya akan bagi dua kelompok. Karena ini ada 5 orang, jadi ada yang bertiga dan ada yang 2 orang. Oke. Sudah? Sudah. Jadi tugasnya nanti kalian cari apa saja manfaat dari berpikir kritis pada Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu yang sebelah kanan ini, sebelah kanan saya memberikan penjelasan tentang manfaat berpikir kritis pada Al-Quran. Yang sebelah kiri saya memberikan manfaat berpikir kritis pada hadis. Nah, nanti kalau sudah dapat, silakan lanjut satu kelompok dan kelompok yang lain menanggapi daripada penjelasan teman itu benar apa tidak, atau saya tidak setuju Pak gitu. Di sini kita belajar bagaimana berdiskusi dengan baik. Oke, saya beri waktu 2 menit saja. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Ya, silakan. Kelompok yang sebelah kanan. Kelompok Pak Ijo. Dan sebelah kiri ini saya namai kelompok Jamal. Oke, kita Pak. Perhatikan dan amati. Nanti kalau saya tanya kalian harus bisa menjawab. Ya, ada beberapa manfaat berpikir kritis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mendalam. Berpikir kritis pada Al-Quran membantu seseorang memahami konteks makna dan terpola dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah membangun kecerdasan spiritual. Yang ketiga adalah mendorong ilmu pengetahuan. Ya, sekian Pak. Bagaimana? Ada tambahan lagi? Tidak ada Pak. Sudah. Ya, silakan tanggapi.
tujuannya. Tujuannya mungkin untuk lebih bermanfaat. Ya, bisa. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok itu. Ya, silakan kelompok Jamal maju. Siapa? Nah, di sini siapa yang akan menjelaskan? Siapa? Ya, silakan. Kalian stay tune, perhatikan benar-benar apa isinya, nanti tanggapi dengan bersama. Ya, berpikir kritis dalam konteks hadis dan ajaran Islam memiliki berbagai manfaat. Antara lain, yang pertama memahami makna dan hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memperdalam keimanan. Yang kedua, meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran Islam dan menjawab tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, menghindari kesesatan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Ada pertanyaan atau ingin menanggapinya? Ya. Bagaimana caranya agar kita tidak tersesat dalam mengartikan iman? Ya, dengan cara kita berpikir kritis terhadap hadis tadi. Nah, maka dari itu kita dapat menghindari kesesatan dalam menafsirkan ayat-ayat Allah dan mencari orang-orang yang menafsirkannya ini memiliki guru yang terpercaya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jamal. Silakan. Jadi saya sudah mendengar pertanyaan dan jadi saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan hari ini. Bagaimana sih supaya kita tidak tersesat dalam mempelajari hadis? Nah, yang kita tahu sekarang kan banyak guru-guru yang mengajarkan hadis tersebut. Jangan kita sekarang itu tidak ada alasan jauh Pak atau apa namanya itu susah Pak nemuin gurunya. Sekarang itu kita ada punya handphone. Di handphone ini asal ada kuota apapun bisa kita buka. Mau guru siapa di situ ada semua. Yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, kita bisa menonton video beliau dalam menerangkan hadis-hadis dan bahkan tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada hari ini sangatlah penting, di mana kita harus berpikir kritis kepada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah arti yang ada di Al-Quran dan hadis tersebut. Kita harus belajar dengan guru yang benar, yang mempunyai sanad, dan harus lebih kritis lagi untuk memilah-milah makna dan guru-guru yang berbeda. Itu kesimpulan dari saya. Saya minta satu orang menyimpulkan pendapatnya sendiri tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, nanti siapa yang bisa saya kasih reward. Ya, saya tunjukkan cara pembelajaran. Rizky. Ya, baik Pak. Menurut pemahaman saya, kesimpulan dari materi hari ini adalah dengan kita berpikir kritis terhadap Al-Quran dan hadis itu dapat membuat kita menghindari kesesatan. Ya, beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih kepada anak-anak semuanya. Harapan saya semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita ambil maknanya, bisa kita ambil hikmahnya, ambil yang baik dari saya dan tinggalkan yang buruknya. Oke, jangan tiru yang buruknya dari saya. Salah kata saya mohon maaf, tapi tunggu dulu. Ini saya mau kasih pilihan buat kalian. Pilihannya gampang aja kok. Pilihannya tuliskan saja manfaat dan pentingnya dari berpikir kritis pada Al-Quran dan hadis. Jadi tulis di lembar kertas, kita kumpulkan minggu depan dan akan kita bahas. Oke. Mungkin itu saja. Dan pesan saya tetap semangat walaupun pada
pembelajaran pada saat ini kita banyak tantangan. Kalian tuh merasakan pasti. Karena pembelajaran pada zaman ini itu sangat dipengaruhi oleh teknologi. Jadi pesan saya kepada kalian, pakailah teknologi itu sebaik mungkin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.